Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon hingga puluhan juta, bahkan bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Sudah memasuki akhir tahun 2025 yang tentunya kalau teman-teman yang cari mobil baru ya, tentunya ini lagi banyak diskon gede-gedean dari semua merek, termasuk dua mobil di samping kita ini. Yang sebelumnya mungkin tidak ada potongan harga, tentunya akhir tahun ini ada potongan harga spesial. Nanti teman-teman juga bisa langsung hubungin ke sales marketingnya Mas Billy ya, bisa langsung dikontak aja kira-kira dapat potongan berapa. Apalagi tipe yang di kanan ini adalah yang tipe GL manual yang merupakan tipe termurah, yang diskonnya katanya ini lebih besar sedikit dibandingkan dari yang tipe termahalnya yang SGX ini. Dan dari harganya sendiri di OTR-nya itu sudah selisih 60 jutaan. Kalau diskonnya dia lebih besar, mungkin bisa selisih 60 jutaan lebih. Nah, kira-kira dari selisih harga sekitar 60 jutaan ini, kira-kira apa saja perbedaannya dan kira-kira mana yang lebih worth it, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik Mendapatkan diskon spesial, diskon hingga puluhan juta, bahkan bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita punya promo DP ringan. Contohnya, di samping Billy ada Suzuki Front, ini bisa DP mulai dari 35 jutaan saja. Lalu ada Suzuki Grand Vitara, DP mulai dari 45 jutaan. Lalu ada Suzuki XL7, DP mulai dari 25 jutaan. Lalu ada Suzuki R3, DP mulai dari 25 jutaan. Lalu ada Suzuki Jimny, DP mulai dari 90 jutaan. Lalu ada Suzuki Espresso, DP mulai dari 20 jutaan. Bahkan untuk Suzuki New Carry Pickup, Bapak Ibu bisa bawa pulang dengan DP 10 juta saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa bawa pulang mobil Suzuki terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2-6 tahun. Lalu yang kelima, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% saja di awal dan sisanya di tahun depan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Suzuki barunya tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke Suzuki baru, bisa langsung hubungi Billy saja. Jadi untuk Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Dan terakhir, ini yang paling penting, bagi Bapak Ibu yang melakukan pembelian mobil Suzuki baru melalui Billy, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk datang ke showroom kami, cukup kirimkan alamat lengkapnya, nanti Billy bawakan unit SFF ke rumah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian mobil Suzuki baru
langsung aja hubungi Billy ya. Jangan membeli mobil Suzuki sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Billy. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo dari Mas Billy dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Suzuki, Mas Billy ini ada di showroom pusat ATPM-nya langsung. Jadi tentunya bisa memberikan promo-promo yang lebih menarik mungkin daripada dealer-dealer lainnya. Jadi teman-teman langsung aja konsultasi Mas Billy, nomornya ada di deskripsi. Dan di bawahnya juga kita sudah lampirkan harga lengkap Suzuki Frong, Suzuki lain, bahkan para kompetitor dari Suzuki Frong juga untuk memudahkan teman-teman menyesuaikan budgetnya dengan harga mobil-mobil zaman sekarang. Oke, kita langsung bongkar aja ya perbandingan antara Suzuki Frong tipe termurah yang GL manual versus Suzuki Frong tipe SGX 2025. Jadi kalau ngomongin Frong tipe GL memang dia menarik karena ada dua pilihan transmisi, ada manual matic-nya, tapi untuk yang SGX dia hanya tersedia matic-nya aja, yang dimana kalau GL manual dibandingkan SGX ini sekali lagi harganya itu OTR-nya beda sekitar 60 jutaan. Bahkan kalau diskon GL ini dia lebih besar, tentunya lebih dari 60 juta. Kita langsung bongkar aja ya. Dari depan secara face-nya ini sebenarnya hampir tidak ada perbedaan. Mukanya masih hampir mirip-mirip juga. Tapi kalau kita amati di bagian kacanya, kalau yang GL ini belum dilengkapi dengan ADAS atau Suzuki Safety Support. Sedangkan untuk yang tipe SGX, karena dia notabene adalah tipe tertinggi, dia sudah dilengkapi dengan Suzuki Safety Support atau ADAS yang memiliki beberapa fitur keamanan, diantaranya sudah dilengkapi dengan Dual Sensor Brake Support 2, yang dimana pada saat teman-teman mendekati kendaraan lain atau objek lain, sementara driver tidak menginjak rem dirasa sudah bahaya, dia akan melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control yang bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan yang lebih lambat di depannya. Jadi seandainya cruise controlnya diaktifkan, ternyata di depannya kendaraannya lebih lambat, dia akan menurunkan kecepatannya secara otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention. Yang dimana pada saat Suzuki Frong ini dia bergeser ke kanan kiri, menginjak marka jalan tanpa menyalakan lampu sen, dia akan intervensi setirnya untuk mengembalikan ke tengah, sehingga dia akan memandu supaya kita selalu berkendara di tengah marka jalan. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang bisa memberikan peringatan ketika ada kendaraan di kanan kiri di area blind spot, dan juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert pada saat memundur ketika ada kendaraan yang di belakang juga yang melintas atau objek yang lain yang melintas, dia juga akan memberikan peringatan. Dan terakhir juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan adanya Suzuki Safety Support atau ADAS yang ada di tipe SGX ini, memang ini tentunya akan lebih aman dibandingkan kita berkendara dengan tipe GL yang belum dilengkapi dengan ADAS, karena kalau kita lagi ngantuk, kelelahan, misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dia bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan ya, karena dia akan menghindari hal-hal yang bisa membuat mobil ini kecelakaan. Dan kita lihat di sini untuk di bagian depan juga lampu-lampunya sebenarnya hampir sama-sama sudah ada lampu DRL juga ya. Ini modelnya dia ada 3 kotak, kemudian ini juga bisa bergantian dengan lampu senjanya, dan juga lampu sennya juga sudah sama-sama LED. Lampu utamanya juga sudah LED sama juga, multi reflektor di bagian bawah ini dengan housing atau cover yang di finishing warna hitam glossy juga di sekitarnya. Kemudian sedikit perbedaan itu di bagian underguard atau bumpernya ya. Kalau untuk yang tipe GL dia berpadu antara warna hitam doff dan warna silver aja standar, tapi untuk yang tipe SGX selain warna hitam doff dan warna silver, di bawahnya dia ada tambahan lagi body kit di bagian tengahnya, ini di finishing warna abu-abu glossy sehingga terkesan kelihatan lebih sporty dibandingkan yang tipe GL. Dan perbedaannya lagi, kalau yang tipe GL tidak ada kamera depan, sedangkan untuk Suzuki Frong SGX sudah ada kamera depannya karena dia sudah punya kamera 360. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat, ini adalah wajah depan dari Suzuki Frong tipe GL manual 2025, dan ini adalah wajah depan dari Suzuki Frong tipe SGX 2025, dan ini adalah perbandingan wajah depan dari Suzuki Frong tipe GL versus tipe SGX yang kalau dari depan sekilas memang masih ada kemiripan, hampir sama juga.
Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya ya. Untuk mesinnya ini adalah salah satu pembeda yang signifikan, di mana untuk yang tipe GL manual dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT non-hybrid. Jadi masih standar bensin ICE, di mana dia memiliki tenaga yang sebenarnya lebih besar dibandingkan SGX-nya, yaitu di 104,7 PS pada 6000 rpm dan torsi maksimal di 138 Nm pada 4400 rpm. Sedangkan untuk yang tipe SGX, karena notabene adalah tipe tertinggi, dia sudah dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder dengan teknologi mild hybrid, yang tentunya dia akan membuat mobil ini menjadi lebih irit, serta tenaganya sebenarnya lebih kecil dibandingkan yang GL, yaitu di 100,7 PS, dan torsinya juga lebih kecil sedikit, yaitu di 135 Nm. Tapi dengan adanya teknologi mild hybrid, karena kelistrikannya ditopang dengan ISG dan lithium ionnya, sehingga mobil ini tentunya akan lebih irit dibandingkan yang tipe GL-nya ini. Selain itu, dia juga tentunya lebih ramah lingkungan juga. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya ini juga sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam, dan baik GL ataupun SGX ini sama-sama berpenggerak roda depan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya ini dibekali dengan velg yang ukurannya sebenarnya sama. Untuk yang GL dia warnanya two tone polish silver dan hitam dengan profil ban di 195/60, dan menariknya yang tipe termurah pun sudah ada ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga. Lalu untuk yang front SGX sebenarnya sama persis juga, hanya beda warna dari velgnya. Dia lebih ke hitam glossy full, tidak ada warna two-tone-nya, dengan teknologi dan ukuran ban yang sama juga. Lalu di atas rodanya juga sama-sama ada over fender ya. Ini lebarnya juga sama, cuman sedikit beda di bagian bawah pintu-pintunya. Kalau untuk yang tipe GL, dia dilengkapi dengan set body molding di bawah warna hitam doff. Begitu pula dengan set skirtnya juga di finishing warna hitam doff. Sedangkan untuk yang tipe SGX, dia selain warna hitam doff, dia juga ada warna silvernya untuk set skirt atau body kitnya. Dan untuk spionnya, ini untuk housing atau covernya yang tipe GL di finishing warna body dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, tapi memang belum connect dengan remote-nya atau belum auto folding. Sedangkan untuk yang tipe SGX, dia di finishing warna hitam glossy khusus untuk yang two tone ya, tapi kalau one tone juga warna body juga. Ada lampu sein, pengaturan kacanya elektrik sudah bisa dilipat buka otomatis juga, tapi dia sudah connect dengan remote-nya atau sudah auto folding. Bahkan ada blind spot monitoringnya juga yang tidak dimiliki sama tipe GL-nya. Lalu di atas kacanya, kalau untuk yang tipe GL, dia memang tidak ada talang air, gundul seperti ini ya. Kemudian untuk yang SGX dia sudah mendapatkan talang air. Lalu di bagian atasnya, kalau yang GL ini roof railnya di finishing warna hitam doff, sedangkan untuk yang tipe SGX di finishing warna silver di bagian paling atasnya. Kemudian handle pintunya, kalau yang GL dia belum ada tombol smart entry ya, karena kuncinya masih model kunci colok pakai remote. Kemudian untuk yang SGX dia sudah pakai kunci keyless atau smart key, jadi ada tombol smart entry-nya. Dan di roda belakangnya ini tentunya sama persis kayak depannya, bahkan baik tipe GL ataupun SGX ini sama-sama masih pakai rem yang masih tromol di roda belakangnya. Dan secara keseluruhan kita lihat ini adalah eksterior samping dari Suzuki Front tipe GL manual 2025, dan ini adalah tampak eksterior samping dari Suzuki Front SGX 2025. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas antenanya juga sama persis, modelnya Sirip View atau shark fin antena. Kemudian juga ada roof spoiler juga sama, di mana di sini juga ada high mount stop lamp, tidak ada perbedaan. Bahkan kacanya juga sama-sama anti bun, jadi ada garis-garis defoggernya, lengkap dengan wiper belakang, tidak ada perbedaan. Ada emblem Suzuki juga di bagian tengah. Lalu untuk yang tipe GL pun dia ada kamera belakang ya, walaupun kameranya hanya belakang aja. Begitu pula dengan tipe SGX tentunya ada kamera belakang, apalagi kameranya sudah 360. Dan sedikit perbedaan kalau kita amati di lampu malamnya, itu untuk yang tipe GL dia nyalanya di kanan kirinya aja, di tengahnya hanya sekedar lampu reflektor aja, tapi tidak nyala. Lampu seinnya dia LED, kemudian untuk lampu rem dan lampu mundurnya juga sudah LED. Tapi untuk yang tipe SGX, dia nyalanya itu bener-bener seolah-olah menyambung dari kanan ke kiri, termasuk yang di tengahnya juga, jadi kelihatan lebih elegan. Dan untuk lampu-lampu lainnya juga sama-sama LED ya, baik untuk lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya juga LED. Kemudian
Di bagian bawah ini juga sama-sama ada 4 sensor parking juga, tidak ada perbedaan. Ada 2 lampu reflektor di kanan kirinya juga. Dan perbedaan di belakang itu kalau kita amati di underguard atau di bumper bawahnya, untuk yang tipe GL dia ada perpaduan warna hitam doff, lalu warna silver di bagian tengahnya yang cukup lebar. Sedangkan untuk yang tipe SGX, selain perpaduan warna hitam dan silver, dia ada tambahan lagi untuk body kit di finishing warna abu-abu glossy dengan motif-motif karbon di bagian tengahnya yang membentuk kayak kotak-kotak 3. Dan perbedaan lagi, kalau kita lihat di bagian sisi bagian kanannya, untuk yang tipe GL tidak ada emblem, sedangkan untuk yang tipe SGX dia ada tambahan emblem hybrid berpadu warna chrome dengan tulisan warna biru, karena dia mesinnya sudah pakai mesin mild hybrid yang tidak dimiliki sama tipe GL-nya. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat ini adalah eksterior belakang dari Suzuki Front tipe GL manual 2025, dan ini adalah eksterior belakang dari Suzuki Front tipe SGX 2025, dan ini adalah perbandingan antara Suzuki Front tipe GL manual yang tipe termurah versus Suzuki Front tipe SGX yang tipe termahalnya. Untuk kuncinya ini juga memang berbeda, dimana kalau tipe GL dia masih kunci colok dengan remote seperti ini, ada tombol lock dan unlock. Sedangkan untuk yang tipe SGX dia sudah pakai keyless atau smart key, jadi modelnya kotak remote seperti ini aja. Dan di belakang sama-sama ada logo Suzuki berwarna chrome ya. Dan perbedaan lain kalau misalkan kita kunci gitu ya, kalau yang SGX langsung terlipat spionnya, tapi untuk yang GL dia tidak terlipat spionnya karena yang SGX sudah auto folding yang tidak ada di tipe GL-nya. Jadi kalau GL teman-teman kalau buka pintu-pintunya atau ngunci ya selalu dari remote. Sedangkan kalau yang SGX teman-teman bisa kantongin aja atau di tas, cukup tekan tombol yang ada di handle pintu aja. Nah ini sudah kita bisa membuka lock dari pintu-pintunya. Jadi untuk dikunci memang ada perbedaan. Sekarang kita bandingkan interior dalamnya. Untuk dari depan dari Suzuki Front tipe GL manual, ini juga dari depannya fasadnya hampir sama juga ya, didominasi warna hitam dan sedikit ada perpaduan warna burgundi atau agak kemerah marunan gitu ya. Kemudian di sini ada lapisan soft touch juga, walaupun masih bahan fabric tapi tetap halus dan kelihatan empuk juga termasuk di atasnya. Lalu di sini handle pintunya masih warna dasar ya, belum dilapis warna chrome untuk yang GL, tapi ada ornamen warna metal gold juga di sekitarnya yang berpadu dengan warna burgundinya. Lalu di sini ada tombol-tombol power window ya, autonya di bagian driver standar. Lalu ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk lipat spion juga. Dan di sini juga dilengkapi dengan laci kecil juga. Dan di bawah juga ada speaker untuk pintu kanan kiri. Ada satu cup holder dan door pocketnya cukup panjang juga ya. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya secara desain sebenarnya nggak beda dengan tipe-tipe di atasnya ya. Mungkin hanya kelihatan beda itu di bagian frame dari head unit audionya aja. Di bagian kanan ini juga kisi-kisi AC-nya ada lapisan warna metal gold berpadu dengan warna-warna karbon di dalamnya ya. Jadi kelihatan sporty juga. Di bawahnya ini di finishing warna burgundy juga, lengkap dengan tombol-tombol. Ada tombol untuk manual leveling, jadi pengaturan arah sorot lampunya bisa disesuaikan. Ada tombol VSC juga dan juga parkir assist. Lalu ada laci terbuka kecil ya di bawah sini, bisa untuk penyimpanan mungkin kartu-kartu ya. Dan di paling bawah tentunya dilengkapi dengan 3 pedal ya, karena seperti judulnya yang kita bongkar kali ini adalah yang versi manual termurahnya yang tipe GL manual. Dan untuk bahan joknya ini memang masih belum dilapis kulit gitu ya, full bahan fabric warna burgundi berpadu dengan warna hitam dengan motif garis-garis di tengahnya. Modelnya juga kelihatan sporty ya, semi bucket juga, nyaman di badan, joknya juga agak empuk. Dan kita lihat di sini menariknya juga masih mendapatkan airbag juga gitu ya di bagian pengemudi, karena airbagnya itu total sudah ada 6. Kemudian untuk pengaturan-pengaturannya seperti untuk pengaturan sandarannya ini dia masih manual, tapi menariknya sudah ada pengaturan ketinggian jok juga walaupun masih manual kayak tipe-tipe di atasnya juga ya, model pompa. Dan untuk maju mundurnya tentunya juga masih manual. Untuk setirnya secara desain
Tampilan dari speedometernya ini juga memang benar-benar masih standar banget. Jadi aksen-aksennya ada warna krom-kromnya gitu ya, model jarum untuk RPM dan kilometernya. Di tengahnya untuk MID-nya pun dia belum TFT ya, jadi masih analog atau standar gini ya. Tapi untuk fitur-fitur keterangannya tentunya semuanya sudah lengkap ya, bahkan ada pintu yang terbuka dia juga akan keluar seperti ini. Untuk pemakaian seat belt belakang juga ada, jam digital juga ada, suhu di luar berapa derajat juga ada ya, dan lain-lain. Tentunya selama berkendara akan memandu kita, ada apa pasti ada di info di dalam MID-nya ini. Di tengah untuk head unit audionya, frame-nya ini cukup besar kayak yang lain gitu ya. Cuman untuk head unit audionya itu di bagian tengah agak kecil daripada tipe-tipe lainnya ya. Ini sekitar 8 inan. Tapi secara fitur sebenarnya nggak ketinggalan juga ya. Seperti misalkan nih ada indikator pengisian bahan bakar juga ada, kemudian radio, jam digital, kemudian bisa pairing ke device ya melalui Bluetooth untuk Bluetooth telepon ataupun untuk Bluetooth media juga. Bahkan bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga di sini gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur, dia juga sudah ada kamera belakangnya ya, walaupun memang belum ada kamera 360 paling tidak untuk membantu kita mundur gitu ya. Ini sudah ada juga selain dibantu dengan sensor juga. Di bawahnya kisi-kisi AC-nya full warna hitam doff ya, jadi memang nggak ada warna-warna glossy-nya atau warna chrome-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Lalu ada warna karbon juga, lalu di kanan kirinya masih ada aksen-aksen warna chrome ya, yang seolah-olah dari tengah menyambung sampai ke kiri, berpadu dengan warna metal goldnya juga, dan berpadu dengan warna burgundinya, jadi senada dengan door trimnya yang di sebelah kiri juga. Di bagian atas, di pojokan ada airbag untuk penumpang depan, lalu kisi-kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna karbon juga ya, yang berpadu dengan warna metal gold tadi, dan di bawahnya dia juga ada laci penyimpanan tertutup standar ya, ini bisa untuk menyimpan buku-buku servis atau buku manual di sini. Kemudian di bagian tengahnya pengaturan AC-nya bahkan juga sudah digital gitu ya, walaupun tipe termurah nggak ketinggalan juga, nggak yang model puter-puter analog ya. Jadi ini sudah cukup modern, baik untuk pengaturan suhunya di kanan, untuk kipasnya di kiri, lalu ada arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki gitu ya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada tombol rear defogger supaya kaca belakang tidak berembun, begitu pula kaca depannya ya, ada front defogger. Kemudian ada max cool juga, lalu ada untuk rotasi udaranya juga bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam saja. Jadi pengaturannya selain digital juga sudah cukup lengkap. Di bawah pengaturan AC-nya di sini juga ada port USB. Jadi teman-teman kalau ngecas tinggal modal kabel, ada power outlet juga, ada tempat penyimpanan walaupun memang belum ada power outlet, dan ada 2 cup holder tapi tidak ada integrate ke AC-nya gitu ya. Dan untuk transmisinya sesuai dengan judulnya ya, yang manual ini 5 percepatan. Di atasnya ini juga lumayan elegan ya, ada warna chrome dan berpadu warna black piano, dan di bawahnya juga dia dibungkus kulit seperti ini ya, dan di sekitarnya ini juga ada motif-motif karbon walaupun memang nggak ada aksen-aksen warna chrome-nya, tapi tetap kelihatan sedikit sporty juga. Dan secara keseluruhan sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang secara fasad hampir sama dengan tipe-tipe di atasnya, kecuali untuk bagian frame dari head unit audionya juga ya, jadi tetap kelihatan sporty dan kelihatan modern. Di bagian atas untuk spion dalamnya dia masih standar, lalu dilengkapi juga dengan lampu cabin ya, ini ada 2 masih warna kuning. Kemudian di kanan kirinya juga mendapatkan sun visor tapi standar ya, jadi tidak ada kaca ataupun lampu tambahan. Dan di bagian kiri dia juga masih mendapatkan pegangan tangan untuk penumpang depannya. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian, dan ada teknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Bahkan yang menarik dari tipe termurah pun nggak ketinggalan dari tipe-tipe di atasnya, itu di bagian jok dia juga sudah ada airbagnya ya, kanan kiri baik driver atau penumpang depannya, bahkan di pilar
Bahkan di joknya ini dia juga ada airbag samping karena airbagnya sudah ada 6. Dan untuk setirnya, perbedaannya untuk yang SGX sudah dilapis kulit, ada aksen-aksen warna hitam glossy di bawahnya, kemudian ada tombol untuk adaptive cruise control juga yang tidak dimiliki sama tipe GL, plus di bawahnya juga ada tombol lane keeping assist. Untuk di kirinya sama untuk pengaturan head unit audio, dan bedanya lagi juga sudah ada pedal shift nih. Jadi teman-teman kalau nyetir mobil matic kayak gini tetap bisa berkendara layaknya mobil manual seperti GL, karena teman-teman bisa mengatur giginya secara manual juga ya, dengan menarik tuas-tuas yang di sini, minus untuk mengurangi gigi atau plus menambah gigi. Jadi memiliki sensasi mobil manual atau mobil sport. Dan untuk pengaturan lampu-lampunya, dia juga ada tambahan pilihan auto yang tidak dimiliki tipe GL. Dan di kirinya ada pengaturan untuk wiper depan dan belakangnya ini sudah intermittent. Dan untuk hidupan mesin, ini salah satu perbedaan yang signifikan karena untuk yang SGX sudah keyless atau smart key. Jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di bagian kanan ya. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, kita fokus ke atas aja ya. Jadi di sini langsung terbuka dari head-up display-nya atau HUD-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah jalan, nggak perlu lagi lihat speedometer nih, karena di sana juga ada fitur-fitur keterangan yang ada di speedometer juga. Jadi tentunya kita akan lebih fokus arahnya ke depan. Tentunya ini juga akan menambah keamanan, karena kita nggak perlu nengok-nengok ke bagian speedometernya. Dan kalau kita perhatikan speedometernya sendiri, dia juga kelihatan timbul gitu ya, atau modelnya sudah 3D, ada aksen-aksen warna chrome-nya di kanan kiri buletannya. Bahkan untuk MID-nya juga fitur-fiturnya lebih lengkap, sudah full TFT, bahkan ada indikator untuk lithium ion atau baterai motor hybridnya juga. Jadi tidak dimiliki sama tipe GL, termasuk indikator-indikator seperti ADAS-nya juga. Untuk head unit audionya yang SGX juga lebih besar, 10,1 in ya, dan fitur-fiturnya tentunya juga lebih lengkap, sudah ada Android Auto, Apple CarPlay. Bahkan kalau teman-teman rubah ke mundur atau R, dia di sini juga akan menampilkan kamera 360-nya. Selain itu juga dia ada indikator untuk BBM-nya berapa kilo lagi juga ada gitu ya. Jadi tentunya lebih lengkap semuanya. Bahkan di bagian tengah ini juga di finishing warna hitam glossy berpadu warna silver, tampak kelihatan lebih elegan. Termasuk untuk pengaturan AC-nya, dia untuk yang SGX sudah ada pilihan auto atau sudah auto climate. Lalu untuk dashboard kirinya nuansanya masih sama, ada airbag juga, tapi bedanya di pojokan tentunya ada tweeter seperti kanannya. Di bawah juga ada port USB power outlet juga, tapi bedanya dia sudah mendapatkan wireless charger nih. Jadi kalau kita lupa bawa kabel, ini nggak perlu repot karena bisa pakai wireless charger kalau seandainya handphonenya juga sudah support ya. Lalu ada cup holder 2 juga. Dan untuk transmisinya kalau GL ada pilihan manual matic.
standar atau temporary, beda dengan 4 roda lainnya, tapi sudah R16. Jadi setidaknya kalau teman-teman butuhkan darurat gitu ya, bocor tiba-tiba jauh dari bengkel, bisa pakai sementara, yang mungkin sekarang jarang ditemukan di mobil-mobil di zaman sekarang. Ini lumayan membantu juga kalau masih mempertahankan ban cadangannya, dan semoga masih dipertahankan sampai nanti-nanti juga. Oke, kita tutup. Kita bandingkan untuk yang tipe SGX-nya, jadi bukanya juga sama-sama manual, tidak ada perbedaan. Ukuran bagasinya juga sama, ada separator juga sama, ada tempat penyimpanan toolkit dongkrak di kanan juga, di kiri juga ada lampu penerangan sama, dan dia juga mendapatkan ban cadangan juga. Jadi tidak ada perbedaan di area bagasinya. Nah, tadi kita sudah membuka perbandingan spek antara Suzuki Front tipe GL versus Suzuki Front tipe SGX. Jadi adalah versi perbandingan antara tipe termurah GL manual versus termahal yang SGX. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri perbandingannya seperti apa. Dan kalau kita ngomongin yang tipe GL, ini sebenarnya kalau kita ngomongin kebutuhan kendaraan gitu ya, ini sudah cukup mumpuni, sudah cukup lengkap. Walaupun SGX dia lebih lengkap lagi, tapi dengan selisih harga 60 jutaan dari OTR-nya, bahkan kalau yang GL-nya diskonnya bisa lebih, berarti 60 juta lebih gitu ya. Ini artinya GL pun sebenarnya sudah sangat cukup worth it untuk dimiliki. Apakah teman-teman punya pendapat lain? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki Front ini ataupun Suzuki tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi ke Mas Billy, nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Kira-kira di akhir tahun ini bisa mendapatkan diskon berapa, atau mungkin teman-teman pengen hitungan kreditnya dulu gitu ya, bisa langsung konsultasi aja. Bahkan kalau teman-teman mau janjian test drive, lihat unit, mau datang ke showroom, bisa langsung janjian sama Mas Billy, langsung saja hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dibras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dibras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dibras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.